Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ngantuk wae. Kasihan. Itu Apa sepertinya kabar pas nih ngaji semuanya? katanya. Udah lama enggak ketemu ya? Ya. Alhamdulillah. Iya, Sudah sehat kembali. sebetulnya tiap hari ketemu sih, ya kan? Cuma udah lama enggak masuk YouTube. Enggak cerita. Iya, habis muncul di home YouTube aku. Ini video-video lama. Oh. Iya, jadi ceritanya nih kita udah nggak tahu panjang. Terakhir kita ketemu September kalau nggak salah. September ya. Nyarain ikan. Iya. Oh, ikan. sama Windrias ya. Aduh, Iya, sama Windrias. Papa Windri. Iya. Habis Itu episode kan terakhir ya? Feby ujian. Iya. Iya kan habis itu ujian. Feby ujian residennya. Jadi ini kita comeback lah. Jadi emang apa gimmicknya gitu guys. Lama nggak muncul terus keluar gitu kan. Oh, kayak ada yang nanti kita aja gitu ya. Udah hampir 5 bulan berarti itu ya. Waduh, 4 bulan lagi lahir tuh ya. 5. Oh iya Bro Jo. Jadi kita ini aja dulu lah biar apa namanya biar pemanasan gitu kan. Kabar-kabari terserah. Iya. Apa siapa dulu? Ladies first lah, Feby dulu. Apa nih? Apa yang baru? Apa terserah mau ngomong apa, mau karir, mau percintaan, mau pasangan, apa keluarga, terserah mau cerita apa kah? Berarti yang terupdate ya selama 5 bulan yang kita nggak ketemu itu kan? 5 bulan ini kemana aja, ngapain aja gitu. Ada yang baru enggak? Iya, itu aja temanya ya. Iya, itu aja lah temanya hari ini. Kabar-kabari. Nah, itu dia. Oh, ikan cupang, Feb. Ikan cupang dan calon apa namanya? Ya itu dulu maksudnya itu salah satunya gitu. Silakan Feb. langsung nggak bisa ngomong. Ya, ikan cupang. Cerita aja. Cerita santai. Ada 2. Namanya Kazuo sama Ken. Apa ya mau ku ceritakan? Bukan orang Indonesia banget. Maksudnya kan Feby lagi sekolah nih. Gimana sekolahnya residennya gitu? Oh ya, alhamdulillah sudah lulus ujian nasional. Alhamdulillah. Yang belum lulus mana? Yang belum lulus? Yang belum lulus dia masih berjuang. Oh iya. Maksudnya Feby masih ada ujian nggak? Maksudnya ujian yang di bagian? Iya masih. Jadi bulan November kemarin rangkaian ujian nasionalnya lulus, terus ada ujian lokal juga untuk. Jadi kalau jadi spesialis itu harus ya selain lulus dari universitas juga lulus dari kolegium spesialistiknya. Gitu. Kolegium spesialistik. Oh wow. Jadi kebetulan karena seharusnya sih ujian lokal dulu dari tempatnya. Tapi karena satu dan lain hal, aku masuk ujian nasional dulu gitu. Kebalik memang. Kalau ujian nasional spesialis gitu ada jokinya nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau dulu rasanya kita langsung ke satu tempat gitu. Jadi harus diujiankan di satu di satu tempat. Jadi kita langsung ketemu dengan orang dosennya. Emang Ceni pernah ujian nasional spesialis? Kan pernah dikasih tahu. Oh, ini kan pernah dikasih tahu. Tapi kalau sekarang kan ini maksudnya dia kan mirip ujian OSCE ini kan, ya kan mirip ujian apa kita UBDI lah kayak gitu. Ujian apa? Ujian kompetensi dokter. Kompetensi kedokteran. Oh yang buat apa tuh ya? Kan aku udah lama nggak ngobrol sama kalian, lupa semua istilahnya. Yang apa? Yang untuk dapat surat izin. Yang ada kreditnya itu kan, bukan? Nah, ya. Itu kan? Iya. Apa namanya? SKR, STR apa? STR ya. Nah, itu tuh kan buat dokter umum. Nah, tapi kalau misalkan yang buat dokter spesialis itu dia ujian kompetensi nasional juga, tapi kan harus yang diselenggarakan oleh kolegiumnya masing-masing, oleh bagiannya masing-masing. Ujiannya tuh mirip UBDI, Nah, tapi karena pandemi, jadi ya beginilah ujiannya. Ujiannya online, Feb?
Iya, ujiannya online, jadi Kan nggak boleh ketemu. iya nggak boleh, ya gimana mau ketemu nanti kan kelihatan. Kalau online berarti bisa lihat buku tuh? Nggak bisa, karena sistemnya ada kayak CCTV-nya juga depan belakang gitu. Jadi kalau misalnya depan laptop, gerakan kayak dari belakang juga kelihatan. Hah? Kayak mana? Maksudnya Kalau CCTV-nya kayak mana tuh? Gimana ya? Mungkin gini, mungkin si Feby ini ujiannya di kampus gitu kan. Nah, jadi pas di meja Feby itu ada CCTV yang sorot dari depan, Ya, ada sorot dari dari belakang sini gitu bisa. loh. Oh, bukan dari rumah. Enggak Enggak. dari rumah. Oh, kukira dari itu rumah. adek aku, Mi. Nah, Adek aku gitu. Jadi mereka tuh curangnya, mereka tuh hadap-hadapan. Jadi kita ngadap-hadapan gini misalnya, Mi ya. Satu hadap sini, satu hadap sini. Jadi hadap-hadapan mereka. Tapi dari si laptop kan kameranya Iya, hidup. masing-masing Jadi kan. kalau misalnya dia Iya. lihat kiri atau ke kanan kan ketahuan. Tapi kalau lihat ke depan kan nggak tahu. Woi, aku nomor ini berapa? Woi, cepalah. Tapi seru juga kan ya. kelihatan gerak mulutnya enggak? Ya kan bisa pura-pura baca kan. Oh iya. Aduh, ini nomor 12 ini gimana ya gitu. Iya. Oh kan tangan kan bisa kayak gini, Mi. Ya Apa kalau tangan aku nampak kayak kali gini kan lah. nggak nampak? Ya, Ya oke kan? lah. Jadi semakin berkembang zaman, caranya pun makin ini ya. Makin berkembang Oke, nih. apalagi Iya, Feb, betul. selain ujian nasional, apalagi nih ininya cerita selama kita udah vakum ini. Ya sibuk ujian, terus setelah ujian nasional, ujian lokal ini pengujinya ya dari universitas sendiri kayak gitu, dari terus ada 20 divisi, terus habis itu aku ya, dan menurut aku ujian lokal itu lebih susah daripada ujian nasional, karena ujian lokal itu kan berhadapan sama konsulennya langsung, guru kita sendiri, yang mana dia tahu kapasitas kita selama 4 tahun Siapa namanya? ini. Kadang dokter siapa namanya? namanya banyak. Banyak ya. Ntar 20 divisi itu subbagian bukan kan? Ya subbagiannya gitu. Subbagian neuro ada 20. Wow. Dipecah lagi banyak. Wow. Gitu. Jadi 20 orang yang uji. Enggak, 20 sebagian nih. Enggak, beda-beda kan. Beda-beda. Satu konsulen itu kan bisa megang beberapa divisinya gitu. Oh, jadi aku sekarang masih ada PR, ada remedial 6 divisi lagi. Oh, wow. Baca ECG apa? 14 sudah EEG. EEG gimana? Ya itu aku pulang EEG. Oh, EEG itu yang apa? Yang baca jantung itu kan? Kayak baca jantung tapi di otak. Kayak membaca gelombang lah gitu. Iya. Gitu. Yang mana spike. Feb, cuman ngomong-ngomong udah SPS kan di belakang gelarnya? Secara kolegium sudah boleh sebagai neurologis. Sebagai kolegium. Tapi belum boleh brevet. Iya, ujian lokalnya aja belum kelar. Jadi enggak, ujian lokal nih apa bedanya sama ujian nasional? Miripnya gini loh sederhananya. Ujian lokalnya tuh ujian sekolahnya. Feb, putus-putus Feb. Sebenarnya materinya sama. Tapi? Iya, putus-putus. Oh, lagging. Dah. Coba. Materinya sama kayak yang di ujian nasional. Materinya sama, cuma ya pengujinya beda gitu. Penguji yang ujian lokal tentu dari konsulen sendiri gitu. Kayak apa ya? Kalau kayak kita SMA dulu UN sama EPTA sama EPANAS. Bukan verbal. Kalau lokal nih verbal. Iya betul. Oh, berat ya. Bukannya bisa beda-beda. itu lebih berat karena kadang-kadang ada ya karena yang uji adalah orang yang mengenal kita. Iya. Orang yang udah tahu kita. Ngerti. Yang EEG Oke. masih diuji dengan ini nggak, Feb? Dokter perempuan yang dulu paling bagus membacanya se-Asia Tenggara. Baca EEG terbaik. Siapa Desi Anwar? Tentu. Ya betul kan? Ya, jadi ya bacanya tahu. Saya angkat tangan kalau itu. Konsulen kita, Bang, dia pemilik hak paten, dia pemilik haki ini
penghitungan kuantitatif EEG. Wow. Wow. Keren. Itu emang mau Dia ujiannya sih. termasuk pembaca EEG terbaik se-Asia Tenggara. Iya, betul. Wow. Ya segitulah kapasitasnya dan kita diharapkan seperti itu. Iya. Wow. Jadi itu aku ngulang. Jadi kalau ada yang bilang SDA Indonesia kurang itu agak ini ya. Enggak. Dokter Rahim, kalau tahu pernah ceritakan Dokter Rahim lagi di ICU itu, dia salah satu operasi toraks tercepat se-Asia. Wow. Dia Toraks itu kepala ya? Instrumen sampai 3. Toraks ini. 3 di tangan. Dada. Dada. Ini cerebral. Instrumen 3 di tangan. Iya. Terus apalagi Feb? Ujian tes. Ujian apa? Putus lagi Feb ini. Aku menunggu jadwal kapan aku makan. Tesis. Berarti penelitian tesis. Gitu ya? Ya sama kayak kalau kuliah dulu kan? Tesis. Tesis, oke. Oh, udah. Ya, maksudnya udah kelar ini naskahnya, tinggal sidang aja kan? Udah kelar naskahnya. Iya. Iya, betul sekali. Iya kan udah kelar naskahnya, udah kelar presentasinya, PowerPoint-nya. Tinggal nunggu majunya aja. Nunggu majunya aja kan. Iya. Ngerti. Berapa lama lah maksudnya dikasih waktu, Feb? Lumayan lah. Untuk tesis presentasi berapa menit? Enggak, maksudnya presentasinya. 20 menit. Oke lah. Oke ya. Itu 20 menit. Aku sambil kerja ya. Lanjut. Enggak, itu ternyata main snack. Oh, no. Kapan, Mi? Ayolah. Main snack. Mi, kalau kau bilang main snack, kelihatan kali kita tuanya, Mi. Mi. Woi, siapa tuh duduk dekat speaker? Woi, handphone 3310, 33 aku ada dong. Tunggu lu. Si Ami masih ada HP-nya sepertinya. Rupanya dia masih bawa 3310 lama itu Bi. Yang besar itu ya Bang ya? Bukan aku ingat waktu kita tamat 2004 kan 3315 kan baru keluar tuh, ya kan? Iya. Nah, aku masih ingat aku beli 3315 itu pakai duit beasiswa dari sekolah. harga 4,5 juta. Itu udah beasiswa sekolah. Beasiswa apa? Kan kita dapat beasiswa, Mi. Oh iya. Kami dapat beasiswa, Mi. Beasiswa kami kan beda dengan kamu, Mi. Gini ya. Iya itu. Kayak gini cuma nggak bisa hidup nih, baterainya udah nggak tahu bisa hidup nggak ya? Baterainya udah hamil belum, Mi? Belum. Itu makanya awet banget nggak tahu nih bisa dibuka. Itu kalau lempar anjing masih anjing yang pusing tuh. Bukan. Kok nggak bisa dibuka ya? Apa bukan itu lo yang lempar anjing tuh? Yang Sony Ericsson ya? Ericsson yang ini yang kuat tuh ini. Itu juga terkuat itu. 3310 masuk kuat demi. Oh, udah karat. Udah karat atau udah cair nggak itunya si? Oh iya, waduh. Baterainya. Chan, kau tahu nggak 7610 itu ya, yang bentuk itu. Yang kotak. 7610 itu yang merah kan? Enggak ya? Iya. Bentuk diamond kan? Iya. Bentuk jajar genjang kan? Nah, aku beli 4,5 juta 2004 kan. Dalam 7610. Iya, 4,5 juta. Nokia dulu masih mahal banget Mi HP Mi. Iya, yang bentuk diamond. Iya, yang bentuk diamond. Yang satu, yang dua pojoknya kotak, yang dua pojoknya lagi lengkung kan? Iya. Habis itu tahu hilangnya di mana? Di mana? Di atas bentor. Jatuh. Bentor. Itu 4,5 juta ya? Apa nih? Aku ingat ini dulu 1 juta enggak salah. Aku waktu aku beli dah 800. Aku ingat belinya sama si Ririn, Rindu Safitri. Maksudnya bareng gitu ketemu di toko, ada si Ririn gitu. Aku karena itu paling lambat pakai HP. Jadi yang lain udah pada punya HP semua, aku enggak punya kan. Akhirnya disuruh. Kalau dulu tuh kayak perlu enggak sih HP itu sebenarnya kayak kalau dulu tuh enggak perlu kali. Iya tapi kan? Untuk komunikasi antar kita tuh lebih gampang, kita bisa SMS-an. Kayak buat gaya-gayaan aja dulu enggak? Iya enggak sih? Jadi rasanya aku baru dapat punya HP itu kelas 2 SMA. Dan itu pun disyaratin.
Aku harus nilai ujian biologi aku di atas 8 karena biasanya 6. Aku kapan dulu punya HP ya? SMP Ini loh, boy. apa? Oh, mana Bi? Mana Bi? Mana ini aku ya? Aku aduh ada yang hilang lagi. Ini loh. Ini Ada loh ya, 7610. Mi. Iya itu ini, dia. Mi. Ya kan betul tuh yang dua sudutnya bulat, dua sudutnya tajam. Kok sampai ngomongin HP sih? Oke, tadi iya. Feby berarti lagi ini lokal ya, lagi progres ya ujian lokalnya ya. Ya, mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan Semoga. dilancarkan. Kan SPS kok nggak ngerti rabies sih. Tapi rabies tuh gini loh, Mi. Rabies tuh memang di bawahnya spesialis. Kok tiba-tiba ngomong rabies? Enggak, aku pernah nanyakan Feby soalnya. Terus aku tentang bilang aku vaksin nggak pernah rabies. megang rabies. Tapi nggak dengar Feb. Feb nggak dengar. 4 tahun aku nggak megang rabies, Bang. Iya, karena kasusnya jarang banget, Mi. Iya. Karena dia sekarang sudah bisa dicegah dengan vaksin kan, VAR, vaksin anti rabies itu. Masalahnya kalau udah rabiesnya sudah jadi itu 99% orang meninggal. Iya. Udah, aku jarang ketemu pasien rabies tuh. Iya, itu makanya berbahaya kali rabies itu. Rabies tuh kalau di sini tuh ini sih dari tupai. Iya bisa juga katanya dari tupai, dari kucing, apa? Dari B1, B2. Iya, anjing babi ya. Skang tuh apa bahasa Indonesianya? Skang tau enggak yang kentutnya bok kali itu mah? Musang dah. Bukan, musang tuh fox. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia aku nggak tahu. Skang tuh apa ya bahasa Indonesianya? Tapi aku tahu skang tuh yang mana. Tahu kan yang hitam putih. Yang hitam putih yang kalau kentut bau banget. Oh iya. Kentutnya tuh bau amonia men, kayak bukan kentut sulfur. Iya. Kalau kentut sulfur kan ya busuk-busuk, tapi maksudnya kita juga suka nyium bau kentut sendiri kan. Itu lain, ada isu sendiri tuh. Kenapa kita suka mencium bau kentut sendiri, ya kan? Nggak tahu aku. Aku bisa cuman putus-putus aku ya. belum dah gitu doang. Iya. Aku suka, maksudnya kalau kentut gitu ya, kok enak ya gitu. Ini kok malah jadi ngomongin HP. Nggak, ngomongin skang tadi, ngomongin skang kan. Skang tuh apa bahasa Indonesianya gitu loh. Apa ya? Nggak tahu aku kalau bahasa Indonesianya. Ini bukan sigung. Kalau aku cari di Google. Ya sigung. Ya, betul, sigung kan? Sigung. Sigung tuh misalnya aku ada dengan ejekan itu perasaanku tersinggung. Tersinggung. Iya. Jadi Feby, apalagi selain kuliah, selain inilah Feb, apa yang ini? Ada yang baru enggak di luar apa gitu? Enggak pindah kosan ya? Enggak. Oh. Kosan di sini juga. Enggak, Feb, enggak jelas Feb. Ya. Coba lagi. Udah jelas. Nah, itu dia tuh. Memang harus agak ini. Apa lagi ya? Cani lu apa sih? Atau Ebi lu yang enggak seru ceritanya. Kalau Cani kan agak seru ceritanya. Ebi lu lah. Seru enggak cerita kau, seru enggak? Kalau seru nanti belakangan. Sama aja sih, hampir sama. Sama aja. Aku kan ada akhir September aku resign gitu kan. Udah kan? Iya. Kemudian hikmah dari aku resign itu aku harus keluarga inti aku kena COVID. Aku masih ingat tuh pertama kali. Oh iya, aku ingat. Bapak aku COVID itu didiagnosa itu tanggal 11 Oktober, aku masih ingat. Nah, karena kebetulan yang kontak itu yang sering ngerawat aku, istriku sama mamaku. Oh enggak. Ya kan kami yang bertiga sering merawat. Terus anak aku juga sering kontak sama atunya kan. Nah, kami berempat di swab. Betul. 2 hari kemudian kadar Allah ibuku sama istriku positif juga. Nah, jadi aku harus ngerawat aku harus ngerawat anakku, saya sementara jadi single parents dulu kan selama beberapa hari itu. Awalnya sih orang tua aku itu memang bergejala, awalnya bapak dulu kan, karena memang kalau aku nggak salah track recordnya itu dia baru pulang dari sebuah kota di Riau, pulang jalan sama kawan-kawannya, goes gitu, habis itu demam 7 hari. Oke, udah kita kasih antibiotik kok nggak turun-turun ya, udah dicek labor
ininya masih normal-normal aja, tipes Iya. nggak demam berdarah nggak gitu, batuk pilek kemudian kebetulan gaek cowok kan ada komorbidnya juga, hipertensi sama Iya. diabetes. Nah iseng lah coba swab aja lah ke puskesmas, kebetulan kan ada ipar di puskesmas, udah coba swab di puskesmas, sambil nunggu hasil itu memang deg-deg. Hari Jumat swab, hari Minggu pagi keluar. Itu PCR positif. ya? Iya, PCR. Oke. Oke, Berarti positif. 2 hari cepat, 2 hari keluar ya? Iya. Ya, puskesmas. Oke, positif. Nah, jadi gaek langsung kami minta langsung dibawa ke sebuah rumah sakit swasta di Pekanbaru. Langsung rawat inap. Nah, jadi kami semua yang kontak erat itu hari Seninnya langsung di swab. Iya. Oke, setelah itu kan hasil keluar Selasa siang. Selasa siang keluar, istriku sama ibuku positif, aku sama anakku alhamdulillah enggak gitu kan. Nah, begitu dengar 2 positif, yang berdua langsung kita oper juga ke rumah sakit yang sama gitu. Nah, habis itu tinggallah di rumah berdua. Rumah utama kami tutup semua kan, kebetulan kan Chan tahu tuh rumah aku gandeng 2 ya Chan ya. Rumah utama tuh tutup semua. Nah, jadi aku tidur di kamar jaga klinik sama anakku. Nah, jadi karena kebetulan aku negatif dan sering kontak sama pegawai klinik, semua pegawai klinik, staf rumah tangga semua, adik aku beserta anak-anaknya itu ada sekitar 19 orang yang dalam lingkungan kerja kami itu akhirnya di swab juga hari Kamis gitu kan. Oke, dari 19 orang itu 18 negatif, 1 positif. Itu yang positif itu. Positif itu keponakan aku yang paling kecil, umur 2 tahun. OTG loh, tanpa gejala sama sekali loh. Wow, subhanallah. Ibunya negatif. Kalau misalkan dia positif nih, aku mikirnya ibunya pegawai puskesmas, ibunya negatif. Bapaknya pegawai swasta, sering keluyuran keluar, bapaknya negatif. Kakaknya negatif. Bukan keluyuran lah, maksudnya bukan keluyuran, apa namanya? Kerja. Bepergian. Berpergian. Iya. Sorry bahasaku. Nah, terus habis itu staf yang jaga dia atau mbak yang jaga dia negatif. Dia sering ketemu sama kami staf klinik semua negatif. Ya berarti kan kadar Allah kan. Dia positif sendiri, OTG sendiri. Iya. Logiknya nggak masuk gitu kan. Iya. Awalnya dengar 3 orang, 4 orang langsung kena itu rasa kayak, aku harus ngapain gitu kan. Bener Mi. Memang biasanya itu Mi. Enggak Chan, awalnya pas tahu gaek kena, oke. Aku masih bisa santai, oke, karena gaek baru pulang dari luar kota nih gitu kan. Gowes. Tapi kalau yang kecil-kecil gini gimana? Dari mana gitu kan? Terus habis itu aku berpikir mudah-mudahan hanya gaek sendiri gitu kan. Mudah-mudahan istri aku enggak, ibu aku enggak gitu. Tatonya kena. Wah. Gerak gitu. 2 kali. Habis itu dengar keponakan aku kena, aku mau pikir kayak mana gitu. Akhirnya kami berempat, aku, adik aku, anaknya yang besar sama anak aku, kami tinggal di klinik. Yang positif tadi sama mamanya tinggal di apotek. Nah, jadi memang terpisah. Nah, kalau yang OTG ini kan dia memang karantina mandiri, kan. Nah, jadi pengalamanku itu ternyata memang jadi seorang perempuan atau jadi seorang ibu itu memang aku yakin sulit sekali. Aku merasakan itu gitu loh. Masya Allah. Hampir 3 minggu aku biasanya jadi single parent tanda kutip, ngurus anak mulai dari pagi sampai sore, makannya segala macam, sekolahnya online daring dan segala macam. Ya di situ aku berpikir ya memang pantas gitu loh, surga itu ada di telapak kaki. Aku memang pantas gitu loh. Nah jadi berat banget gitu loh. Ya
ya pantas aja lah. Aku mau bercanda enggak tega dong. Enggak pantas aja lah. Kalau seorang perempuan itu lebih berpikir milih pakai hati. Kalau misalnya maaf kalau kita laki-laki kan selalu pakai logika gitu. Nah, terus anak aku nggak tahu kalau misalkan ibunya dirawat di rumah sakit. Oh, kok nggak kasih tahu sengaja gitu ya? Sengaja. Anak aku tahu ibunya itu dirawat di rumah belakang. Tiap hari dia ngirimin surat yang surat kecil yang pernah aku posting itu loh. Dan dengan kata-katanya itu gitu kan. Aku gitu. Cepatlah ini berakhir gitu. Akhirnya lama-lama istri aku bergejala. Hilang indera penciumannya sama kayak istri Jani. Hilang indera perasanya. Oh, istrinya enggak sama kan? Enggak lah. Beda lah. Sama-sama hilang indera penciuman. Ya, hilang indera penciumannya. Habis itu setelah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit, di swab, diperbolehkan pulang. Tapi begitu sampai pulang kami nggak bolehkan mereka kontak dulu. Jadi 10 hari dulu di rumah belakang karantina. Nah baru ketemu. Itu rasanya selama bulan Oktober, mulai dari awal itu udah aku masih ingat dari tanggal 13 Oktober sampai tanggal 7 November. Itu rasanya hampir setahun lebih atau kayak mana gitu. Subhanallah. Sendiri gitu. Rasa hampa. Bukan rasa hampa. Apa bukan rasa hampa, tapi tapi di situ aku belajar gimana susahnya jadi seorang ibu gitu. Oke lah, kalau misalkan kita laki-laki, maaf, caranya didik laki-laki mungkin kan agak berbeda juga dengan ibu gitu. Kalau jujur kalau aku memang agak sedikit keras gitu sama anakku. Beda sama emaknya gitu kan. Iya, beda lah, boy. Tapi jangan lupa ini kalau didik anak laki-laki, jangan lupa suruh nyuci piring, nyetrika segala macam juga. Jangan salah kok. Itu enggak bisa enggak. Aku enggak. Bukan jangan salah kok. Anak aku tuh selama kami berdua dia nyuci piring sendiri. Iya, emang itu bagus. Enggak apa-apa. Kalau ada itu ada pasien. Oh iya, pause aja lu. Ganti Jani lu. Oke. Jadi kejadian aku kan si Ebi Oktober kan. Kalau aku sendiri terjadinya tuh 29 Desember. Jadi pertama kali bukan bergejala sih aku sih. Pertama kali terasa tidak enak badan seperti pusing gitu-gitulah, badan lemas. Itu tanggal 29. Dan langsung mengkotak diriku kan. Iya, tanggal 30-nya aku demam yang aku dibilang di grup kan. Aku demam di tanggal 29 sebelum tanggal 30, aku tuh nggak bisa tidur bukan gara-gara demam gara-gara yang lain. Tapi jantung aku berdebar-debar. Aku tuh biasanya nadi itu sekitar 60 sampai 70 beat per menit. Pas aku malam itu 120. Wih, kayak lagi lari ya. Gitu. Iya, kayak lagi lari. Aku nggak ngerti kenapa kan 120 gitu, nggak bisa tidur. Sampai malam tuh aku minum obat paracetamol kan. Agak enak, hilang, pusingnya hilang, semuanya hilang, bisa aku tidur gitu. Tidur, tapi besok paginya kan aku cerita dengan istri. Istri itu juga waktu November, lebih kurang saya lupa tanggal pastinya November, istri itu dia ada pusing ada agak seminggu pusing aja, pusing tapi nggak demam, pusing. Aku juga gitu kan, pusing tapi nggak demam waktu kemarinnya. Jangan sama gitu, pusing tapi nggak demam. Iseng lah cek kan temperatur waktu itu pagi-pagi jam 8, setengah 9 gitu. Iya. Rupanya aku 37,9. 37,9 panas gitu kan. Berapa normal kalau Celcius? 37 ya? 37,2 maksimum. 37,2 maksimum, di bawah 37,8 biasa itu dibilang subfebris. Jadi masih belum demam, dianggap demam tapi udah tinggi gitu. Jadi aku 37,9, aku langsung isolasi di kamar belakang. Di situ ada WC kan. Makan tuh cuma diletak di depan pintu aja. Makan depan pintu, aku buka, makan, balik lagi gitu. Jadi nggak ada yang lain. Itu 2 hari istri aku masih nggak ada apa-apa gitu. 2 hari masih bisa beliin makanan segala macam. Aku demam. Hari itu paling tinggi 38,4. Tapi hanya 1 jam.
turun lagi 38,2, habis itu aku minum obat kan, karena udah panas sekali minum obat. Besoknya itu udah cuman 37 lah, maksudnya nggak panas. Jadi aku bilang, alhamdulillah nih udah nggak panas gitu kan. Iya, Istri iya. aku panas. Ya Allah. Gantian Istri aku berarti. mulai panas. Berdualah kami isolasi di belakang jadinya. Istri aku diisolasi di belakang, akunya kan 37, Iya. pergi ke tempat Ebi untuk swab antigen. Pas pergi itu istri bilang kan, kalau negatif beli ya bubur ayam. Dalam hati itu, nak mungkinlah negatif lagi kayak gini, ini positif nih dah gitu. Makanya pas dengan Ebi swab antigen positif, aku udah nggak kaget. Emang dah seperti Jadi ini emang kebeli bubur positif. ayam ya? Enggak. Karena aku bukan nggak mau beli. Takutnya aku menularkan ke orang lain. Kalau beli, Chan, kalau misalnya beli, diaduk atau enggak? Diaduk, aku diaduk. Jadi aku emang jaga supaya aku nggak menularkan. Jadi kalau misalnya tahu waktu aku di klinik Ebi, aku tuh berdiri paling pojok di dinding aja. Aku nggak duduk di sama sekali. Dindingnya bak dinding nggak? Sekolah. Itu tarik indang nih, bandingin. Jadi Gimana? aku usahakan sejauh mungkin dari orang lain yang ada di klinik situ. Oh, iya. Aku udah dicek kan positif, aku pulang, aku kasih tahu kabar aku positif, ke keluarga besar aku kasih tahu positif. Iya. Yang lain langsung bingung kan, nah, gimana nih gini gitu lah. Udah malam itu masih aku berdua di belakang istri, anak dengan adeknya di depan. Mereka harus adeknya bisa tuh ya anak kau juga kan? Iya, anak aku maksudnya. Iya, anak dengan maksudnya kakak dan adeknya di depan. Iya. Jadi kakaknya tuh harus bisa masak, cuci piring, ngambilin makanan untuk adeknya, mandiin segala macam. Bukannya anak kita seumur ya, Jan? Anak kau umur berapa? 10 tahun sekarang. Oke, akan Madinah anakku 9 sama 7. Wow, subhanallah. Aku 10 dengan 5 mau 6. Iya. Anakku mau 8 tahun hari ini. Jadi mereka mandiri ya. Jadi mereka harus mandiri sendiri berdua di depan. Mandirinya syariah lagi kan, ya. Ups, sebut merek. Udah nggak ada mandiri syariah. Nggak apa-apa, biar aja. Habis ada yang sponsorin. Kan aku demam lagi. Kita ala-ala ada yang sponsorin. Bang Mandiri Syariah apa sih ininya? Ininya slogannya. Nggak ada lagi Mandiri Syariah, sorry lah ya. Semakin terdepan enggak ya, bukan? Itu Yamaha ya. Sekarang Yamaha. udah digabung Mi. Gimana? Bank Syariah Indonesia. Oh, oke. Aku enggak ikutan ya. BRI Syariah dengan BNI Syariah dengan Mandiri Syariah gabung. Dan sekarang kan aku tuh swabnya kan antigen positif. Pergi ke rumah sakit kan malam-malam itu untuk di ronsen dengan cek darah. Itu dari rumah sakit kan dibilang, ini kan swab antigen yang positif belum PCR. Jadi nanti harus di PCR lagi gitu. Jika pas aku udah siap cek lab, hasilnya alhamdulillah ringan kan. Memang ada penurunan di leukosit, ada yang pokoknya bukan jelas ke arah COVID sih, jelas ke arah infeksi virus. Ya. Alhamdulillah paru-paru aku clear, nggak ada apa-apa. Jadi aku bisa diperbolehkan pulang dibawa obat. Ya. Jadi bawa pulang obat gitu kan. Jadi itu besoknya kan kami mikir juga kan, kalau aku berdua dengan istri sakit kayak gini di rumah, gimana anak-anak ya? Anak-anak dititipin aja gitu. Tapi ya, sebelum dititipin, ditanyain anaknya Bang Candi gimana loh? Siapa yang nanyain? Alhamdulillah udah sehat sekarang. Jadi mereka juga pas mau dititipin swab dulu dengan klinik Ebi lagi dengan adik aku. Adik aku bolak-balik nganterin makanan kan. Klinik Ebi di swab, kakaknya positif, adiknya negatif. Di satu sisi, aduh gimana nih gitu, dipisah nak mungkin. Kalau di dalam satu sisi, kalau digabung nanti adiknya kena jadi positif. Tapi mikir-mikir, kemarin seharian mereka udah berdua aja, nggak pakai masker, nggak ada apa-apa, makan berdua segala macam. Kita anggap aja gitu. Sepertinya kena gitu kan. Tapi kita kontrol aja gejalanya. Jadi positifnya pas saat anak positif 1, jadi kami itu bisa kumpul. Maksudnya istilah itu bisa bertemu lagi karena ya ada sama positif itu ngapain aku berkurung diri dengan istri berdua di belakang kan. Bisa ketemu, bisa makan sama walaupun berjarak-jarak gitu kan. Tapi 24 jam kami pakai masker. Wow, subhanallah. Pakai masker terus, tidur pun dipisah, satu ujung sana, satu di sana gitu. Jadi berjarak semua, nggak ada yang dekat. Itu anak aku yang paling kecil itu yang paling dekat dengan istri kan, dengan ibunya. Iya.
mau peluk. Itu Iya ya aku Allah, larang terus tuh. kasihan. Nggak boleh peluk dulu, nanti sakit. Nanti Gimana boleh ngasih gini. pengertiannya tuh Chan, Bi? Aku nggak Oh, berat sekali, kebayang. Mi. Jadi Mm-mm. anak aku yang besar aja pas tahu positif dia nangis sampai rumah. Nanti kakak gimana? Udah gitu-gitu. Jangan mikirin sakitnya sekarang. Sekarang pikirin supaya fokus kita untuk sembuh. Gimana caranya? Ya kita harus makan, minum obat, istirahat cukup gitu. Iya, iya. Mandi jangan lupa gitu. Jadi kita Jaga melakukan sesuatu kebersihan kan. yang positif lah ya. Jadi jangan mikirin itu. Walaupun aku bisa bicara gitu aja, tapi dalam hati aku tuh udah gimana Iya, nih? benar. Iya. Benar-benar. Aku sendiri pun udah cemas dan aku nggak bisa cerita Subhanallah. ke siapa-siapa gitu, ke istri nggak bisa, ke anak apalagi gitu. Iya. Ibu aku bilang nggak ada apa-apa tuh. Aku udah keringat dingin aja nggak tahu mau cerita sama siapa. Sampai aku cerita dengan Bude aku kan dokter juga. Iya. Jadi aku cerita dengan Bude, aku minta nasihat gimana. Bude aku lah yang nenangin kan. Udah nggak apa-apa, ini gini, banyak doa, banyak ngaji segala macam. Dan aku lucu ya tentang ngaji ini juga lucu. Karena hari pertama aku dari sakit itu kan mulai ngaji juga, udah ngaji. Itu tuh nafas aku pendek-pendeknya. Jadi baru baca itu jadi gitu. Aduh, ikut kan. Jadi nggak bisa, nafas tuh nggak panjang sama sekali. Bisa misalnya satu baris bisa dibaca tanpa kata henti kan. Nggak, cuma setengah. Betul-betul, aduh berat kali nafas. Tapi nggak sesak. Itu Sampai aku ngaji terus berapa hari, setelah 4 hari, 5 hari, udah mulai agak normal. Tapi masih agak terasa yang, masih gitulah. Kenapa, Feb? Tadi Febi mau ngomong? Itu dipengaruhi rasa cemas nggak sih, Bang Chani? Nggak tahu, karena pada saat aku ngaji yang pertama, itu sama sekali aku belum cemas, karena cuma sendiri sakit. Oh, oke. Masih cuma sendiri yang sakit itu belum ada cemas sama sekali. Setelah istri kena, anak-anak itu baru keringat dingin segala macam, itu baru cemas keluar. Iya. Waduh, subhanallah. Apalagi sebelum aku ada hipoksia juga. Oh iya. Hari ke-5 atau hari ke-6 itu pas tidur saturasi turun. Ya. Awalnya cuma 90, 92, sekarang 90. Pernah sekali-sekali turun 88. Terakhir kali turun tuh 82. Ya. 82 pernah itu aku nggak bisa tidur sama sekali waktu itu, tidurnya duduk maksudnya, bukan nggak berbaring. Ya. Itu memang takut kali nggak bangun. Ya itu namanya psikosomatis. Itu Bang Ami acting. Enggak, sumpah enggak acting, weh. Kayak gimana kayak itu adalah bentuk empati ya Bang Ami. Ya itu psikosomatis, Mi. Jadi kalau orang dokter juga dengar cerita banyak pasien sesak, biasanya dokter sendiri juga ikutan sesak. Iya. Itu psikosomatis. Iya. Aduh, aku dengar gimana Feb? Enggak, aku tadi tertarik yang waktu Bang Chani cerita pada saat mengaji satu ayat tuh kayak nggak sampai gitu ya Bang, ya nafasnya sama sekali. Ya tadi aku langsung kepikiran aja apa itu ada hubungannya sama ansietas atau tidak, tapi bukan ansietas mungkin dah. Enggak, karena pada saat itu aku masih tenang, Bi, karena cuma masih sendirian. Satu hari bukan pertama, hari kedua. Enggak, yang berikutnya ini yang mungkin Baby. Ansietas nih anxiety kan? Anxiety, ya. Nggak bisa bahasa Inggris loh, Bang. Jadi pas berikutnya justru aku lebih lancar, Mi. Hari anak aku udah kena, istri aku udah kena, aku justru lebih lancar karena sepertinya udah lewat. Udah tenang gitu kan. Udah tenang. Dan itu emang terasa kali loh. Jadi sampai kan ada orang bilang kan, coba tahan nafas 20 detik, lewat enggak? Kalau nggak lewat masih aman, gitu-gitu kan. Aku tahan 20 detik kan. Habis aku tanya si Ki valid nggak sih itu Ki? Apaan tuh Chan? Karena itu nggak valid sama sekali. Itu cuman seperti kalau memang Anda sesak berat, pasti nggak bisa. Iya. Kalau sesak berat, tapi halo. Ya kayak gitulah pokoknya. Tapi alhamdulillah aku sih demam cuma 4 hari. Hari ke-5, 6, 7, 8 sampai 14 itu fatigue-nya aja yang paling parah. Jadi baru itu ini ya kayak lemah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Iya, jadi lemah, jalan segala macam, baru gerak dikit, pusing, minta tidur. Itu yang paling berat. Kalau istri sampai 7 demam, sampai 8 demam. Tapi hari 7 dengan 8 itu demamnya udah cuma 37,4, 37,3. Udah pokoknya udah nggak signifikan lah, tapi masih demam. Cuman yang susahnya istri itu gara-gara ada aritmia, ada sesak, itu nggak tahu lagi tuh. Itu udah keringat dingin juga tuh. Ini sesaknya kenapa? Aritmia kah atau gara-gara paru? Tapi karena ada pulse oximetry, dicek terus kan. Iya. Tiap sesak, cek 98, 99, oke. 98, 99, oke. Pernah turun sekali 90, tapi pas narik nafas dalam biasa, naik lagi 96.
Akhirnya hari ke-7 kami mutusin ke rumah sakit juga untuk di ronsen dengan di lab. Dan Terus? disitulah di ronsen kelihatan di bagian kanannya ada seperti bronkitis. Belum sampai bronkopneumonia katanya. Kalau aku lihat sih udah ada pneumonia soalnya. Terus sekarang gimana teman-teman? Sekarang istriku yang paling lama gejalanya itu anosmianya. Jadi nggak bisa mencium, nggak bisa nggak ada rasa makan. Itu masih ya? Itu mungkin sekarang udah nggak. Itu hampir 2 minggu setengah lah. Iya. Udah 2 minggu setengah. Jadi kemarin akhir-akhir tuh kepingin makan mie gitu kan. Biasa mie itu kan enak ada micin-micinnya gitu. Yang terasa cuma asin aja. Iya. Maksudnya nggak terasa gurihnya, itunya nggak terasa, cuma terasa asin aja. Iya. Jadi yang istri itu cuma terasa satu rasa aja biasanya. Kalau nggak asinnya, manisnya, kalau nggak pedas. Jadi salah satu, nggak bisa rasa rame-rame nggak. Istri aku nggak bisa semuanya. Kalau dikasih nano-nano gimana tuh? Nggak terasa. Nggak tahu sih. Hambar kata dia. Hambarnya hambar-hambar pisang lagi ya. Ambar. Itu ampar pisang, Kabupaten Ampar. Iya. Tapi alhamdulillah sudah pulih semua. Alhamdulillah ya, maksudnya udah kumpul lagi, udah tidurnya udah di kamar lagi, udah pakai AC kan. Sebelumnya kan kami di luar pakai kipas. Yang anak kecil biasanya pakai AC kepanasan keringetan terus tiap malam. Iya. Tapi hikmahnya satu lucu juga, Mi. Anak aku tuh yang si laki-laki yang kecil ini dia masih ngompol sebetulnya. Tapi pada saat itu dia harus bisa pipis sendiri ke WC. Oh, Masya Allah. Jadi dia betul-betul pipis sendiri ke WC malam-malam baru dia malu. Mau pipis dulu ya. Gitu ya. Betul. Pipis dulu, keluar lagi tidur dia lagi gitu. Jadi alhamdulillah dia ngompolnya ada, maksudnya tapi jauh lebih jarang. Ih, keren. Anak aku yang perempuan pun bisa masak. Ya jadi mandiri lah. Udah apa, Feb? Udah training. Ya training sendiri dia. Iya. Jadi banyak manfaatnya juga, walaupun pada saat kejadian itu ya Allah apa yang terjadi ini, yang keringat dingin, aku nggak bisa cerita dengan siapa-siapa ya Allah. Gitu. Benar. Itu memang benar. Support dari teman yang paling penting sebetulnya di situ, atau dari keluarga lain lah, maksudnya support dari luar. Jadi ada orang nanya gimana kabar hari ini, atau udah makan, mau dibawain makan apa atau semacamnya, itu jauh menenangkan hati. Walaupun tenangnya mungkin hanya setengah jam, 1 jam, tapi habis itu stres lagi, tapi setidaknya ada saat-saat kita tenang gitu. Maksudnya nggak mikirin itu terus. Itu emang nggak tahan aku. Aku udah berapa kali bilang, Bu, udahlah dirawat aja rumah sakit. Nggak usah di rumah sakit, susah kami nanti mau ngapain nanti ini. Ya udah di rumah aja. Jadi aku berapa kali, sampai aku nanya ke Bude kan, sebetulnya kalau dari dokter, semua yang bergejala kalau bisa dirawat. Iya benar. Walaupun hanya demam. Karena dari demam itu bisa menjadi yang lain. Lanjut gitu. Jadi yang lain. Paling takut kan kita hipoksianya ya Bang ya? Iya, itu hipoksianya kadang-kadang harus dimonitor. Tapi kenapa nggak ke rumah sakit jadinya, Jan? Aku tuh kepingin kali ke rumah sakit, Mi. Udah berkali-kali aku menunda, nggak usah, karena pengaruh dari orang tua juga. Maksudnya, udahlah nggak usah ke rumah sakit lah, dirawatnya di rumah. Bisa kami kasih makan segala macam gini-gini. Bisa lebih enak dengan anak, maksudnya anak nggak terpisah segala macam. Aku sih sebenarnya mau aja ke rumah sakit kalau kami itu bisa semua dalam satu ruangan. Ya susah juga ya. Tapi kan nggak bisa, rumah sakit bukan punya kita gitu, maksudnya kita nggak bisa mutusin. Iya. Kalau kecuali kalau punya orang dalam. Ya, aku sih dengan Syafira kebetulan aku kenal dengan yang punya, bukan kenal secara pribadi, tapi dia pernah belanja beli raket ke aku. Dia pemain tenis juga, kenal dengan kawan-kawan yang kenal sama dia juga tahu dengan Abi. Abi dulu kerja di Syafira. Abi Ami. Ya. Abi Ami. Ya. Oh, Ami ya, Ami Afi ya. Iya. Ami Abi. Abinya itu dia kan main tenis. Sama dengan yang punya Syafira. Dan di situ dia kerja di sana sempat 2-3 tahun gitu di UGD. Sampai Abinya kerja lagi, dia bukan kerja lagi, ngambil pendidikan lagi SPJP di UGM. Karena lagi pendidikan tahun ketiga rasanya tahun ini. Jadi, dan ini enggak sih kalau ke rumah sakit justru malah enggak tahu juga ya, kayak meningkatkan probabilitas ketularan gitu enggak atau jadi
aku juga yang Gimana bikin tuh? berat aku ke rumah sakit jadi menunda itu gara-gara bude aku bilang juga hati-hati infeksi nosokomial. Jadi maksudnya infeksi yang terjadi di rumah sakit. Sama seperti bapak aku waktu meninggal kan awalnya cuman sakit ginjal. Tapi kan bed rest terus, maksudnya tiduran terus segala macam, malah infeksi paru-paru. Oh Itu ya yang bikin meninggal. Allah. Iya, Maksudnya iya. itu yang ditakutkan dengan bude. Jadi jangan ke rumah sakit sekarang kalau misal masih bisa di rumah gitu. Oh gitu Selagi enggak ininya ya. sesak, jadi Iya, selagi iya, enggak iya. sesak udah di rumah aja. Itu kan Mhm. makanya aku beli pulse oximetry hari pertama itu karena bukan tensi apa nadiaku tinggi. Aku langsung beli pulse oximetry itu. Nggak ada cerita, aku harus beli itu karena aku harus cek berapa saturasi oksigen aku. Iya, 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 Pada iya. hari pertama itu emang 95, 96 rata-rata. Hari kedua, ketiga ada 96, 97. Ya. Hari keempat agak turun lagi. 96, 96 tapi kadang 95 gitu. Lebih 95 lebih sering daripada Iya, 97-nya. iya. Setelah Oh itu baru gitu. normal. Selain yang di happy hypoxia ya. Iya. Di happy Kalau hypoxia memang turun. keluarga Ebi gimana sekarang, Bi? Maksudnya kondisinya kalau boleh tahu. Alhamdulillah kan kita udah bisa kumpul lagi semua itu saya udah bisa berbaur itu per tanggal 7 November. Sebulanan berarti ininya ya, karantinanya itu Ya. sebulanan ya. Iya. Iya. Aku aja sebulan masih takut temu ibu aku. Oh, karantina iya sih. di rumah sakitnya sekitar 2 minggu, di rumah 2 minggu. Jadi tanggal 7-an gitu udah pada ngumpul semua, udah pada udah pada hilir mudik gitu loh. Karena emang gitu ya, karantina tampil eliminasi gitu ya. Iya Bang. Tapi sebetulnya kan ini dari WHO sekarang dari berapa bulan sebelum aku sakit itu swab antigen itu udah dianggap positif, Mi. Maksudnya sudah harus swab PCR. Iya. Tapi untuk Indonesia baru diimplementasikan kemarin. Sebentar ya. Jadi di Indonesia baru kemarin yang swab antigen dianggap langsung positif tanpa harus swab PCR. Itu ditujuankan supaya di puskesmas bisa tracing di puskesmas lebih banyak. Iya. Karena swab antigen kan gampang. Ada reagen, ada swab, colok, masukkan, lihat hasil jadi. Kalau ke PCR kan antri. Iya. Dan itu pun juga lama kan. Juga terbatas, runningnya juga lama. Kalau swab antigen lebih gampang. Kalian tahu ini nggak sih gas kromatografi? Gas kromatografi tahu kenapa? Atau high performance liquid yang dimasukkan nanti kelihatan komposisi kayak metana sekian, etana sekian, propana sekian atau alkohol sekian gitu. Tahu kan? Tahu, aku tahu. Nah, itu PCR tuh kayak gitu juga nggak sih? Nggak ya? Mirip. Aku bisa bilang mirip. Karena dia sebetulnya gini, dia elektrolisis. Jadi si protein itu, protein atau lemak ya, dia punya kecepatan yang berbeda pada saat dia berjalan. Iya, resident time kan. Dia antara dua sumbu, satu positif, satu negatif, dia letak di satu sisi, nanti kan dia berjalan. Nanti setelah berapa lama, setelah semuanya itu, baru dia seperti, aku lupa dikasih reagen apa, nanti kelihatan jadi ada bercak-bercak gitulah. Iya. Ada spot lebih tebal gitu, nanti dicocokkan. Pemisahannya berdasarkan resident time ya? Ya. Rasanya hampir 1 jam sekali elektrolisis itu. Karena dia jalannya lambat sekali. Iya. Jam 2 jam kalau nggak salah ya. Iya, orangnya mirip sejam 2 jam itu. Dan voltasenya khusus. Kalau misalnya voltasenya salah, bisa terlalu cepat. Bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat. Iya. Gitu. Jadi hasilnya beda juga. Benar. Dan itu kita harus mengambil si sampel DNA-nya itu betul-betul harus murni. Susu dong. Hanya DNA saja. Memang banyak prosesnya. Oh iya sih. Memang banyak prosesnya. Ya aku pas diterangkan dulu waktu awal-awal pandemi bukannya baca-baca 4-6 hari gitu nggak sih? Kalau dalam pengambilan supaya dia clear DNA itu beberapa jam sih, Mi. Sebenarnya runningnya tuh cuma 2 jam Bang kalau tanya di. Tapi ngantri kan, banyak ya, ngantri. Gitu kan. Banyak. Maksudnya elektrolisisnya aja 2 jam bukan? Iya betul. Ya kan? Maksudnya kan sebelum kita mengambil si DNA-nya itu ada dikasih reagen, disentrifugasi dulu berapa lama, nanti diambil lagi kayak gitu-gitunya. Itunya tuh ada prosesnya sendiri. Rasanya 1 jam lah lebih kurang. Berarti kasar-kasar 3-4 jam lah ya. Ya kalau lancar dia dapat pertama.
Iya. Kalau harus ngantri ya Iya sih. ngikut. Kayak Itu ada ininya nggak sih kayak robotnya nyek itu nggak? Kalau di lab besar ada. Kalau Nah, di lab besar ada, tapi kalau sepertinya di Indonesia masih manual. masih manual ya. Jadi nanti diletakkan kan itu nanti dipindahin ke sentrifugasi itu kan harus minimal ada 2. Rasanya satu slot itu ada 18 atau 20 gitu aku lupa. Itu berarti Bisa diikut semuanya langsung. gayanya MV kuadrat per R tuh ya? Oh iya, fisika lagi sakit Iya. kepala. Ya emang bener loh Mi. Bener kan MV kuadrat per R kan? Bener. Itu emang putaran seperti itu. Kita Jadi ke gimana? terendap. Iya biar terendap kan, iya. Kita ke Feby lah. Apa lagi Feb? Tadi kayaknya mau komen, sorry. Enggak ada ya. Ngasal aja. Kalau tadi Bang Candi bilang di mesin sentrifugasi itu ada berapa itu 8 atau 12? 8 ya. 8 kalau nggak salah. Ada yang besar rasanya, tapi nggak ingat kalau waktu praktek dulu rasanya ada 12 atau 18 gitu. Pokoknya agak banyak, besar ya, agak besar. Yang pernah aku coba waktu itu mensentrifugasi cairan ini cerebrospinal yang pakai yang 8 sih. Oh, pakai yang 8 ya. Dan itu harus ini ada counterbalance ya Mi ya. Misalnya sampelnya cuma 1. Iya, tapi nanti di sebelahnya. Ya harus ada. Kalau enggak ada. Ya. Makanya dia harus pasti genap ya. Masukin si cairan cerebrospinalnya, satu lagi buat terbang nanti itu. Makanya aku pas udah keluar kimia organik tuh udah alhamdulillah mati lah dapat BB situ. Oh gitu? Iya kayak. Ya, tapi enak Bang, duduk berlama-lama di dalam itu sebentar maksudnya cara aku. Malas sekali aku kimia organik tuh. Sebetulnya aku passionnya di sini Mi. Aku suka di penelitian. Dengan aku suka mengajarkan. Cuman rasanya kalau aku ngajarin tuh aku nggak sabar gitu. Kayaknya coba aku gitu aja nggak tahu sih. Masa ini nggak bisa gitu. Chan coba kau daftar jadi dosen apa gitu Chan. Mungkin nanti kalau udah pandemi udah habis gitu. Dosen S1 tuh minimal S2 soalnya Mi. Aku nggak. Iya tinggal tambah aja satu lagi S-nya kan. Udah dapat S1 tambah satu lagi kan S2. Anyway, kalau aku kok aku ini ya agak merasa ini juga ya. Maksudnya dalam hal dibandingkan sama teman-teman sekalian tuh pertama aku nggak WFH gitu. Jadi masih masuk ke kantor. Ya kan karena urusan pabrik tuh nggak mungkin. Tapi aku ingat kan yang cerita waktu awal pandemi itu aku pakai masker sendiri inisiatif tapi malah kayak diketawain gitu kan. Ya, sekarang tempat kerjaku tuh malah wajib pakai masker gitu. Udah ganti presiden, ganti ini ya, ganti gaya ya. Itu sejak 2000 sejak apa ya? Kayaknya September itu Joe Biden datang tuh si Abi tuh. Iya. Apa tuh? Jadi tadinya aku dulu pakai masker diketawain, sekarang tuh bukan sekarang sih udah dari bulan September gitu. Yang mana terakhir kita recording ya. Maksudnya udah ini akhirnya sekarang tuh wajib pakai masker gitu. Kalau aman sebetulnya Mi plus face shield. Iya, tapi minimal kacamata. Iya. Terus aku pernah rapid antigen sekali. Itu karena gini. Jadi sebetulnya waktu itu kan baru masuk musim dingin tuh. Bulan apa ya? Sebenarnya belum musim dingin sih, tapi udah dingin gitu loh. Belum musim dingin. Musim dingin itu kan 2-3 Desember kan mulainya. Ini bulan November gitu. Udah 0 derajat berarti ya kalau udah beku tuh kan. Jadi kalau musim dingin kan aku sekarang tinggalnya di kontrakan, nggak ada garasi kan, jadi mobil tuh parkir di luar kayak di parkiran bersama gitulah. Mobil tuh kacanya nge-es kan, ya kan, kebayang nggak? Ada es gitu, jadi kalau mobilnya ada tumpukan es tuh mesti iya apa saljunya mesti dibersihin gitu-gitulah, apalagi kalau udah nge-esnya udah mengeras gitu kan. Nah itu tuh entah kenapa aku salah gerakan gitu loh pas ininya tuh kurang ergonomik atau gimana gitu kan, jadi kayak pegel gitu lah kayak. Terus seharian itu aku pegel gitu di kantor, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kayak aduh nggak bisa kerja nih. Aku bilang sama bosku gitu, aku izin lah bos gitu kan, kayak otot-otot nggak bersahabat nih gitu kan. Nah kan salah satu gejala COVID tuh muscle ache kan. Iya kan, akhirnya sama bos aku kamu ini nih sama apa namanya jadi di pabrik tuh ada plant nurse apa suster yang khusus buat pabrik gitulah.
disuruh rapid antigen, malas sekali aku cuma pengen tidur di rumah gitu kan. Akhirnya mesti ke klinik segala macam, untung ya maksudnya alhamdulillah ditanggung sih. Maksudnya oke lah gitu kan. Rapid antigen nervous juga tuh. Aku nggak kebayang kalau yang kayak Chani sama Ebi gimana ya. Maksudnya aku rapid antigennya nervousnya minta ampun ini. Terus aku yang ini sotoy-sotoy gitu kan. Ini PCR bukan sih? Is this PCR gitu kan? Atau yang rapid antibody gitu kan. Aku kan tahu kalau rapid antibody itu kalau negatif ya nggak berarti apa-apa. Kalau positif udah telat kan gitu konsepnya kan kalau rapid antibody kan. Ya, kalau antibody lebih kurang kayak gitu. Iya, kalau negatif it doesn't mean anything, tapi kalau positif it may be a bit too late gitu kan. Jadi aku sotoy-sotoy gitu lah ngomong, "Wih, tahu juga anak Nia gitu kan." Karena aku tapi itu yang NAAT yang aku udah share kok di grup. Apa namanya NAAT ya? Itu rapid antigen berarti kan? Antigen. Iya, jadi rapid antigen. 14 menit siap gitu. Apaan ini 14 menit? Aku nggak tahu. Aku waktu itu belum tahu ada rapid antigen. Taunya cuma rapid yang antibody dengan swab aja gitu kan. Bisa juga ada. Alhamdulillah negatif gitu. Jadi ya udah besoknya balik kerja gitu. Cuma sebel aja pengen tidur di rumah malah mesti klinik. Tapi aku anyway, soalnya waktu hari pertama yang sebelum aku demam itu, Mi, kaki aku emang sakit kali. Kaki aku sakit kali kiri kanan. Iya. Emang masa batu itu sakit sekali. Jadi aku minum obat paracetamol malam itu gara-gara sakit kaki sebetulnya. Gara-gara demam, gara-gara sakit kali kaki aku. Ya Allah, iya. Oke deh. Apa lagi ya? Aku nggak ada ini sih, nggak. Alhamdulillah ya, maksudnya anak-anak juga nggak. Tapi lucunya kalau anak aku masuk ini nggak sekolah. Pernah beberapa kali sekolah dari rumah, cuma sehari gitu. Waktu itu baru balik dari winter break kan, jadi nggak ngerti aku jadwalnya. Pokoknya kelas kan anakku yang kedua yang pertama kelas 3, yang kedua kelas 2. Jadi kayak kelas 2 di rumah dulu ya, atau gimana lagi. Jadi kalau di sekolah anakku, di tempat anakku sekolah itu satu angkatan ya, misalnya kelas 3 gitu, dibagi 2 dulu. Yang setengah itu di rumah. Stop. Yang setengah di rumah, terus yang setengah sisanya itu dibagi 2 lagi jadi 2 ruangan gitu. Jadi satu ruangan tuh isinya ya 1/4 orang normal gitu. Bukan 1/4 jumlah orang normal gitu. Jadi anak aku tetap masuk sekolah gitu. Saya bawa ke dokter spesialis THT supaya nanti benar-benar aku sih sebetulnya lihat betul apakah memang kalau hanya aku dulu ya. Ntar loh ya. Ini rahasia pasien dokter pula nanti bocor kan. Kalau untuk aku sih, Mi ya. Itu mungkin nggak ideal karena masih ada tatap muka. Betul. Tapi itu jauh lebih baik daripada dia satu kelas kumpul semua. Banget. Ya. Jadi walaupun itu lebih baik. Yang kok kasihan gurunya. Iya. Gurunya harus menjelaskan 4 kali hal yang sama kan? Enggak. Gurunya pakai ya online lah. Maksudnya kayak bisa bareng gitu loh. 3 grup jadinya kan, 50 25 kan? Iya. Bisa bareng gitu loh, pakai tapi yang lain jadi teknologi. pakai dari rumah webcam gitu. Tapi pelajaran sama. Itu masih lebih mending lah. Tapi maksudnya sangkain gurunya harus menjelaskan hal yang sama berkali-kali. Jadi kalau nggak salah satu kelas tuh jadinya cuma berapa? 4-5 orang anak gitu. Jadi aku tadinya yang di rumah aja lah. Aku ngomong sama istri aku di rumah aja lah. Soalnya pertimbangannya waktu itu kami kan baru pindah. Soalnya kalau di rumah aja nanti kayak anak aku tuh kayak nggak punya teman, nggak punya teman pula susah gitu loh kalau di rumah aja gitu. Karena kami ngambil opsi yang datang sih. Dan kalau aku sih itu. Iya. Ya sih aku pengennya di rumah aja. Cuma kesianan nanti istri aku pula yang stres. Memang stres sekali ngajarin anak di rumah. Iya. Aku aja sekarang ngajarin anak FPB KPK ada pening kepala aku. Aku lupa tuh FPB KPK. Faktor aku sekarang ya terbesar. Kalau pecahan-pecahan gitu yang jelas bawahnya dikali, yang atas ditambah. Dikali dulu baru ditambahkan gitu. Apa yang mikirin FPB KPK tuh pusing. Ya kan pelajarannya harus tahu FPB KPK dari 24 dan 20. Ngerti. Gitu kan.
Aduh ya Allah, mana Iya. anak aku tuh bukan yang jago Udah belum? matematika, maksudnya yang tambah kurang aja masih salah-salah. Sampai aku marah Anak kau kemarin kelas tuh berapa? gara-gara 4. Oh iya kelas 4 ya. 14 kurang 10 aja jawabannya 8. Gimana aku nak marah coba? Jadi 14 kurang 10 8 gimana cerita lah. Sorry Bi tadi ku mute soalnya lagi ngomong sama pasien kan, takut nanti bocor pula rahasia ini. Tapi di unmute dulu Bi. Ya, di unmute dulu. Aku nggak bisa pula. Ada kayak gitu. Jadi gitulah. Intinya aku ya alhamdulillah maksudnya tapi di sisi kalau yang ininya ya kayak kadang misalnya pas ke toko gitu ada aja orang nggak pakai masker gitu kayak Iya. maksudnya gitu kok gimana sih gitu nggak Bukan tahu sekarang mau tuh ngomongin apa. sekarang tuh orang udah bosan gitu loh. Iya. Kalau Tapi- tahu aja Mi ya, ya di Pekanbaru sendiri aku kan baru Udah keluar ini bosan, baru bener. mungkin seminggu 2 minggu terakhir inilah ya. iya Itu memang yang pakai masker jauh lebih sedikit daripada yang pakai. Oh, serius? Jauh lebih. Serius. Itu Pekanbaru. Sampai kesal aku kan, ada yang datang kan walaupun dia motong aku mundur aja lah, aku nak mau dekat-dekat gitu. Udahlah aku nak mau dekat-dekat biar aja lah. iyalah Karena memang maksudnya orang udah banyak enggak peduli, maksudnya kurang ininya lagi. Enggak, jadi mau aku ceritakan dikit. Pengalaman aku waktu ke Sumbar kemarin yang ada tragedi itu gitu kan. Tragedi jatuh dari skateboard. Ya terekod loh ini boy. Nah jadi apa sih kalau aku nggak tahu lagi Ada si Ebi jatuh dari skateboard dia di Bukit Tinggi. kapan GD. Desember. Iya, Desember. ngapain kau naik skateboard Bi? Ngajarin Bukan. adik anaknya. Bukan. Kami lagi liburan, habis itu si Tuan Muda lagi main skateboard nih, gitu kan. Aku tidur lah biasa di tempat tidur. Terus Tuan Muda ini diletaknya di samping. Oh. Aku turun, jebrak. Aku bilang kau mau nyontohin kayak gini loh cara main skateboard Tuan Muda. Bukan, jatuh. bukan. Skateboardnya itu nginjok. Kau yang bengak. Gitu. Iya. Bukan, Mak. Aku sangka. Bukan. Apa tempat tidur itunya kan tinggi, mana aku ini ke bawah. Nah, kalau di Sumbar Terus masuk IGD itu? Iya. Aku ada kuis. Apa bedanya UGD sama IGD? Huruf U sama huruf I? Enggak. Aku tahu rasanya unit gawat darurat dengan unit gawat darurat. Kalau UGD unit gawat darurat, kalau IGD unit giwit diririt. Astaga. Krik. Iya, kan orang instalasi. Iya. Instalasi. Bukan kebetulan UGD itu om aku pelak ortopednya ketawa lah. Bodoh kau gitu. Waduh. Nah, jadi tapi kalau di udah beres, Sumbar ya? itu belum ada beberapa kali lagi, 3 kali. Di Sumbar kalau anamnesis pakai bahasa Minang ya? Iya, Iya. aku kan alumni sana. Gimana? Aku kan alumni sana S1 ya. Jadi Ambon dua. Emang apa bedanya aku di Sunda di Bandung juga pakai bahasa Sunda, Mi? Oh iya. Anu karaos. Iya. Abdi itu tiasa bahasa Sunda tuh. Ini saki apa? Labaralamo. Emang ada salah satu dalam pelajarannya tuh gunakanlah bahasa yang dimengerti dengan pasien. orang ya. Iya. Jadi kadang-kadang yang lucu juga ada yang cerita dosen aku, ini dimasukinnya ke dubur ya obatnya. Dia karena ngerti dubur itu apa dimasukin ke bubur. Sakit perut lah dia. Aduh. Kan katanya masukin ke bubur. Ya Allah. Bukan ke dubur. Itu makanya, hati-hati. duburnya diaduk atau enggak? Bubur. Kok nggak enak ya? Enggak kalau di Sumber mindset orang ya udahlah mau pakai masker mau enggak, ini kebanyakan yang aku dengar cerita gitu kan, mau pakai masker mau enggak, mau ada Covid mau enggak mah lantas. Kalau mati juga gitu. Iya, kalau mati juga. Iya. Enggak gini loh. Sumbar itu waktu aku liburan kemarin, Riau sekolah tutup tatap muka. Iya. Beberapa daerah semua tutup tatap muka. Kok bayangin lah,
di Sumbar anak PAUD udah sekolah Ya. nggak pakai masker lagi. Ya. Bi, Aku juga bilang bukan gitu. anak PAUD Maaf aja, ya. Bi. Dekat rumah aku juga ada yang PAUD sekolah kemarin sampai pas Bukan. kejadian angka naik tutup lagi. Iya. Bentar Bukan ya. kan dia, Bentar ya. enggak apa November Desember ini kan udah lagi puncak-puncaknya, ya kan? Nah, tetapi kenapa? Mohon maaf nih sama pemerintah di situ, anak PAUD aja ini ada Sony Ericsson. Kenapa, Bi? Bukan kenapa anak PAUD aja masih dibiarkan sekolah tatap muka tanpa masker lagi gitu. Kalau aku sih ini ya, ini tunggu gimana? Sorry. Mungkin awal-awal COVID, Maret, Februari, April, mungkin ya masyarakat Sumber, masyarakat Riau patuh pakai masker. Tapi semakin kesini, mungkin karena sifatnya juga dengan culture-nya juga yang hampir sama, orangnya bosanan, ya udah, lantaklah situ. Ini kali enggak. Menurut aku tuh kuncinya tuh ini sih kayak aduh aku ketakut gimana pula ngomongnya kayak kan kita tuh ya kalau keadaan genting kan perlu arahan ya, perlu kayak ada leadership-nya gitu loh. Itu yang kurasa kurang dari pemerintah gitu. Kayak sekarang aja vaksin juga orang masih bingung gitu kan, maksudnya yang ada malah kayak kampanye ayo saya mau divaksin gimana gitu, maksudnya orang juga belum nggak dapat ini yang jelas gitu kan, nggak dapat. Itu salah satu yang aku pernah sampaikan juga sih dengan kawan-kawan kan, kita tuh butuh ada orang yang bilang kalau corona itu nyata dan menjelaskan tentang penyakit itu di televisi nasional. Jadi kita betul-betul nah ini bener loh ada kejadian ini obatnya seperti ini, pencegahannya seperti ini. Jadi jelas. Iya, kalau di Jadi Amerika orang nyari di YouTube. Betul, kalau di Amerika kan ada Dr. Fauci ya. Iya, Dr. Fauci kan jadi menjelaskan. Itu aku ada suka. WHO menjelaskan. Bener. Aku suka banget waktu kan sekarang begitu Biden naik itu langsung dia umumin, langsung Fauci lah yang jadi ketua satgasnya atau apa gitu. Jadi kayak tegas gitu loh, dan orang tuh sekarang ngeliat tiap hari ya nungguin Fauci ngomong apa nih gitu. Ya. Ada sosok yang ditunggu kalau di sana. Ada sosok yang dicari. Atau sedangkan kita kan kemarin kan Menkes kita. Iya. Menkes jalan mundur. Sebenarnya ini kan dari awal sebenarnya dari awalnya ya Indonesia. Jadi kayak waktu kasus pertama masih di Wuhan, terus di Wuhan makin lama makin parah. Sementara yang terjadi di kita, virus SARS-CoV-2 itu nggak akan sampai ke Indonesia karena waktu itu pengertiannya Indonesia itu iklim tropis. Itu sebenarnya udah dari awalnya banget udah salah. Habis itu karena sini banyak jamu. Banyak lah ya faktor antara satu denial, keterlambatan dan seterusnya gitu kan. Dan gimana? Sekarang aja kan Bapak Presiden baru bilang kan rupanya yang PKBM apa sih istilahnya tuh tidak efektif. PPKM. Langsung orang udah ribut kan? Kenapa baru sekarang? Akronim apa lagi nih? Kenapa nggak dari bukan PPKM itu? Oh PPKM ya? Apa kepanjangannya? PPKM. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Pembatasan. Berskala tuh ya? Iya mirip-mirip gitu. Iya. Mirip-mirip kayak gitu. KM-nya kegiatan masyarakat deh kalau nggak salah. Dan kalau aku boleh curhat kan ya kita masih kok temanya 5 bulan terakhir ngapain aja gitu kan. Kalau aku salah satu kegiatan utamanya JKT-an sih. JKT48 gitu kan. Mengikuti segala itu. JKT itu sedih loh sekarang. Jadi bukan dipecat apa sih? 26 anggotanya itu terpaksa diberhentikan kayak diluluskan gitu. Bayangin sekarang tuh membernya 63. Ya. Iya, 26-nya tuh kayak nanti nih konser ininya nih bulan tanggal 28 Februari udah dijual tiketnya di tiket.com. Kalau mau nonton teater ya. Jadi kalau ngikutin Dynamica Fandomnya maksudnya juga padahal yang sister grupnya yang di Jepang ya kan AKB, HKT, STU segala macam, yang di Bangkok BNK, Manila MNL, Saigon SGO. Ada ya? Ada. Terus di Chiang Mai. Jadi bahkan BNK tuh udah punya adiknya gitu, si GM Chiang Mai.
Jadi di Thailand itu ada 2, satu BNK, satu CGM. Sementara Indonesia masih JKT aja dari dulu. Dan malah pengurangan member gitu kan sedih sih. Itu asli tuh, kayak kalau di fandom tuh rame banget tuh, kayak gila nih apaan gitu. Ya sama seperti ini ya, Naruto mati. Belum sih ya nggak tahu lah kalau itu, tapi ya maksudnya itu kan sampai rusuh tuh di manga yang pencinta Naruto. Padahal belum mati juga sih. Belum tentu. Tapi itulah maksudnya kayak jadi cerminan Indonesia dibanding negara-negara yang lain itu kayak ya kesian. Iya gitu. Maksudnya ada beberapa member favoritku juga yang di list di 26 itu gitu kan. Ini kayak tinggal menghitung hari. Aduh ya Allah, ini nanti menghitung gaji. Iya. Gitu juga enggak nih. Teman-teman. Nah, teman-teman, aku live enggak, ya. Kita end aja lah, Ntar kita end aja lah, udah kayaknya 2 jam nih. Udah panjang. Iya. Iya, soalnya aku mesti berangkat dulu. Siap. Oke lah, kayaknya cukup lah untuk cerita masing-masing. Iya. Selama 5 bulan ini ngapain? Betul. Jaga diri, semoga sehat semua. Ya. Semangat, vaksin, jaga kesehatan. Itu template member JKT itu kalau video call tuh. Semangat, jaga kesehatan gitu. Nanti video call sama aku lagi ya Kak, gitu. Pasti gitu. Oh, iya. Ya oke, kita end aja sampai di sini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita semangat kontennya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.